Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Ini belakangan ini STY lagi banyak diomongkan di media nih. Ya, Katanya ada Twitter juga yang jadi trending yang mengatakan bahwa STY mhm, out. Nah ini ya, kelihatannya betul. kegagalan timnas Indonesia di AFF ini sekarang sedang diperbincangkan. Apakah Ya, STY ini akan dipertahankan minimal sampai kontraknya selesai atau justru akan diselesaikan ya, sebelum kontraknya selesai? Bro Ipung, betul. menurut Bro Ipung sendiri Ya, kira-kira seperti apa nih Bro? ya memang kan pasca kegagalan kita di AFF, walaupun saat itu di AFF kita sudah menargetkan sebagai juara, tentu kan yang akhirnya ternyata ekspektasi itu gagal. Tentu ini kan mengundang juga banyak pertanyaan, mengundang juga keinginan tahuan banyak orang mengenai apa sih yang menjadi faktor kegagalan kita gitu loh. Hmm, hmm, Walaupun sebetulnya kita punya kelas apa pelatih kelas mendunia, punya pemain-pemain abroad gitu loh. Dan banyaklah sebetulnya pertimbangan-pertimbangan lain hmm, yang menjadi ukuran bahwa kita punya target seperti itu. hmm, Nah, setelah kegagalan tersebut kan tentu dari pihak PSSI tentu yang dibutuhkan adalah evaluasi dan mencari jawaban. Apa sih yang menyebabkan kegagalan tersebut? hmm, Makanya dari Sekjen PSSI itu sudah mencanangkan untuk dibuatlah semacam ini ya eh, kegiatan atau ini ya menghadirkan STY untuk melakukan evaluasi. Dan dari pihak PSSI sendiri melalui sekjennya sudah menunjuk Departemen Teknik untuk menjadi wakil dari PSSI hmm, untuk melakukan evaluasi gitu loh. Dalam hmm, hal ini adalah Indra Safri. Cuma Indra Safri pun juga sampai saat ini belum menunjukkan atau menetapkan waktu kapan evaluasi itu dilakukan. Memang sebaiknya evaluasi itu dilakukan tidak terlalu jauh dari event yang telah berakhir gitu hmm, katakanlah ya. hmm, Nah, cuma masalahnya tanggal 16 Januari ini STY istirahat lah, balik ke Korea untuk istirahat. hmm, Sehingga sampai saat ini pun juga Indra Safri belum menentukan apakah itu dilakukan, evaluasi yang dilakukan sebelum STY ke Korea atau setelah STY balik dari Korea. Gitu. hmm, hmm. Ya, tapi gini ya, saya agak ini sih sebenarnya kenapa Hmm. justru dari pihak PSSI menunjuk Indra Safri yang menjadi evaluatornya Hmm. ya dari pihak ini. Hmm. Padahal kita kan sebenarnya sudah tahu sebelumnya bahwa Indra Safri dan STY ini kan dalam kondisi yang tidak harmonis sejak awal masa kepelatihan STY di timnas. Nah, yang saya khawatir Betul. adalah bahwa nanti hasil evaluasinya ini itu tidak lagi menjadi informasi yang objektif, tetapi ada hal-hal yang Ya, subjektif bagaimana hubungan mereka yang tidak dalam kondisi harmonis ini. Apakah ada kemungkinan seperti itu, Bro? ya. Eh, Kemungkinan sih apapun ada pastinya ya. Ada Pak, ada kemungkinan banyak lah gitu loh. Hmm, Apalagi saya juga melihat bahwa kadang-kadang kita juga sebagai orang awam melihat bahwa kepengurusan di PSSI itu kan sangat ini ya bernuansa politis sebetulnya ya. Jadi hal-hal yang demikian masih sangat mungkin. Cuma kalau kita rujukannya adalah STY juga, toh kegagalan di AFF kali ini sebelumnya juga STY punya prestasi-prestasi yang bisa ditunjukkan gitu. hmm, hmm, Seperti dia membawa apa pihak under 20 melalui kualifikasi bisa berlaga di Piala Asia. hmm, Timnas senior juga seperti itu. hmm, Kemudian di AFF yang sebelumnya dengan modal pemain-pemain yang masih sangat hijau, dia hmm, juga kan bisa melihatkan kinerja yang bagus dan pemain-pemain saat itu juga tampil sangat menarik. hmm, Kemudian hasil dari pertandingan persahabatan dengan Curaçao juga kan memperlihatkan bahwa permainan Indonesia sebetulnya sudah menunjukkan grafik yang sangat bagus gitu hmm, loh. hmm, Nah, cuma masalahnya saya juga nggak tahu dengan apa niatan PSSI apakah event atau rencana untuk melakukan evaluasi ini
apakah ini memang untuk mencari jawaban yang paling objektif mengenai kegagalan tersebut? Apakah ini menjadi ajang penghakiman? Nah, itu yang saya nggak tahu. Kalau menurut Bro Eri seperti apa? Wah, giliran gua yang ditanya nih sekarang. Ya, kita kita tahu ya bahwa Indra Safri dan STY pernah tidak harmonis dan saya tidak tahu apakah sekarang sudah menjadi baik atau tidak. Tetapi Ya, ini kan bisa menjadi sesuatu lah ibaratnya dengan evaluasi ini. Evaluasi ini kan ya, bisa menghasilkan kemana-mana. Yang namanya evaluasi ini bisa hasilnya jadi katakanlah STY tetap dipertahankan sampai kontrak selesai nanti Desember, ya. Atau bisa juga hasil evaluasi ini dibawa ke sesuatu yang instan bahwa oke, sebelum Anda pulang tanggal 16, STY pulang tanggal 16, kita akhiri dulu kontraknya, bisa aja seperti itu. Ya ya, kan? bisa. Ya, bisa. Ya, Tapi begini, kalau saya melihatnya gini, Esko yang akan mengambil keputusan, saya ya, tidak melihat bahwa Esko yang sekarang ini mempunyai visi misi yang besar untuk sepak bola Indonesia ini menjadi yang maju gitu. Buktinya ya, adalah ya, dengan menghentikan Liga 2 dan Liga 3. Kan kalau ya, Liga 2 dan Liga 3 ini kemudian dihentikan, artinya kan sama saja dengan menghentikan sepak bola dan mengkerdilkan lagi sepak bola Indonesia. Nah, ya, makanya karena Exco-nya berpikirnya adalah pendek, maka saya khawatir Exco ini juga akan ya. berpikir pendek juga terhadap nasib STY. Iya, iya, iya. Ya kan itu tadi bahwa kan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Ya, Cuma masalahnya gini, kalau saya sih melihat bahwa kepentingan nasional itu lebih besar saat ini. Mengingat bahwa di bulan Maret Under 20 juga akan berlaga di Piala Asia. mhm, Itu satu ya. Dan bahkan salah satu mungkin job desk yang diberikan oleh PSSI terhadap STY tanggung jawabnya adalah menangani Under 20 kan. mhm, Kemudian salah satu juga tanggung jawab yang diberikan STY dalam kontraknya juga kan mengenai kemungkinan keterlibatan Indonesia di Piala Dunia Under 20 yang akan mhm, dimulai di bulan Mei gitu mhm, loh. Jadi saya melihat ada sebetulnya kepentingan-kepentingan yang lebih besar mhm, dan saya melihat bahwa peluang STY untuk tetap menangani timnas itu menjadi lebih menguat kalau menurut saya kalau melihat pada ini ya pada event-event yang akan dihadapi dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh STY gitu loh. mhm, mhm. Tapi kalau yang disampaikan oleh Bro Eri teorinya seperti demikian, ya itu kan sangat ya bisa saja gitu loh. Karena apapun bisa bisa terjadi gitu, Bro. Ya, ya itu justru yang menjadi kekhawatiran kita bahwa Hmm. Esko ini tidak ingin melihat Indonesia sepak bolanya maju gitu. Itu yang saya khawatirkan kan. Apakah itu Iya, iya. contohlah adalah Hmm. apa namanya Liga 1 yang karena Liga 2-nya tidak ada, maka Liga 1 tidak ada degradasi dan tidak ada promosi. Ini Iya. kan menurut saya berbahaya, Bro. Sangat, sangat, sangat berbahaya, Bro. Hmm, Karena gini, kalau sampai tidak ada yang namanya degradasi, ini yang dikhawatirkan adalah terjadi jual beli pertandingan gitu loh. hmm, Yang nah, membeli adalah tim-tim kuat, yang tim-tim yang punya potensi sebagai juara, hmm, juara liga. hmm. Yang menjual adalah tim-tim yang memang sudah tidak punya peluang gitu loh. Yang penting gue dapat duit. Oh, gue juga dengan kalah berapapun nggak akan Hmm. terdegradasi. Nah, itu. Ini kan sebenarnya jadi berbahaya buat sepak bola Sangat. Indonesia. Kenapa Betul. pilihannya itu adalah justru menghentikan atau meniadakan Liga 2 dan Liga 3? Ini kan menurut saya ya itu Ya, keputusan konyol loh. ya, Konyol kalau menurut saya. betul, betul. Bahkan dari apa ya informasi-informasi yang kita terima bahwa banyak juga klub-klub dari Liga 2 yang menyatakan, loh kok ini dihentikan? Mereka juga terkaget-kaget. Walaupun saat itu PSSI menyatakan bahwa permintaan untuk menghentikan Liga 2 justru datangnya dari Klub. klub-klub tersebut. Iya. Cuma masalahnya klub-klub tersebut
yang merasa dirinya masih mampu untuk melanjutkan kompetisi, jadi bertanya-tanya, tolong dong PSSI lebih informatif, klub-klub mana saja yang menyatakan tidak sanggup, dan itu belum dijawab oleh PSSI, gitu loh. Saya ragu akan dijawab. Saya pikir nggak akan dijawab itu. Itu kan supaya merasa bahwa gua bener aja, terus diambillah comot namanya 20 dari 20 liga apa peserta Liga 2 itu yang mengajukan. Mungkin yang mengajukannya cuma satu dua doang, tapi terus digeneralisir bisa saja seperti itu kan. Mohon maaf kalau saya Digeneralisir gitu ya. merasa tidak percaya sama Eko, mohon maaf ya, tapi ya memang begitu. Oke, Bro. Balik lagi kepada nasib STY. Ya, Apakah STY akan lanjut sampai minimal Desember 2023 sesuai dengan kontrak atau akan dihentikan? ya. Kalau ini ya, analisa saya berdasar pada kepentingan yang lebih besar, gitu loh. Hmm. Kepentingan yang lebih besar itu tenggat waktunya tinggal dekat. Dari sekarang udah pertengahan Januari ke Maret, gitu loh. Di Maret Indonesia sudah berlaga di Piala Asia. Bulan Mei berlaga jadi tuan rumah Piala Dunia, gitu loh. Nah, kalau misalkan terjadi perubahan kepelatihan, ini kan bisa merubah segalanya, gitu loh. Toh kita jadi akhirnya membangun lagi dari nol, gitu loh. Itu yang saya agak ragu kalau STY dihentikan saat ini, gitu loh. Hmm. Hmm. Oke. Nah, menurut sobat sendiri gimana? Apakah STY akan dipertahankan sampai minimal Desember atau dihentikan gara-gara Indonesia kalah di AFF dan tidak menjadi juara? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.